sekarang ini masih banyak daerah yang belum siap. Karena apa? Karena potensi tiap daerah itu berbeda. Jadi contohnya saja kita di Bulukumba ini Pak, kalau mau persentase antara dana transfer pusat ke daerah dengan PAD murni itu masih sangat jauh Pak. Iya, iya. Apa dampak yang ditimbulkan ketika pajak itu dinaikkan? Karena contoh yang terjadi itu di Pati sama di Kabupaten Bone, sebenarnya itu sangat riskan memang karena berarti sejauh ini peran TKD dalam menjaga fiskal daerah masih sangat besar. Ya? Iya betul Pak. Persentasenya masih sangat besar. Iya. Masyarakat mau bayar pajak mesti lewat kolektor, kolektor kemana lagi, nanti ke kantor lagi, baru ke bank lagi. Itu kan artinya melalui beberapa tahapan. Dan itu tentunya agak panjang ya. Iya betul. Ada mungkin ya entahlah, ada siapa tahu ada yang hilaf atau apa yang ada kebocoran misalnya gitu. Ada namanya Mapato dan ternyata guys Mapato itu dilahirkan atau diinisiasi oleh beliau ini yang sudah hadir di hadapan saya gitu. Bisa diceritakan Dinda kenapa mesti Mapato itu ada dan bagaimana alurnya sampai kemudian sekarang itu sudah eksis Dinda. Ada juga saya dengar itu simbol Dinda. Siap. Itu kalau simbol barangnya seperti apa itu kalau simbol? Jadi simbol itu sebenarnya singkatan dari sistem bayar online. Alhamdulillah kami bisa membawa di peringkat kelima di program unggulan yang diadakan oleh Bank Indonesia Pak di Jakarta. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Guys, kali ini saya kembali kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang cukup menginspirasi, sekaligus ya sosok inovator di Kabupaten Bulukumba. Beliau adalah seorang inovator di bidang pelayanan publik, khususnya di manajemen perpajakan Kabupaten Bulukumba. Beliau ya menciptakan sebuah inovasi namanya Mapato, manajemen pajak terintegrasi otomatis, dan juga simbol sistem bayar online. Ya, dua inovasi ini insya Allah akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Tapi saya yakin lebih dari dua inovasi beliau, tapi setidaknya di catatan saya ada dua yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Di studio sudah hadir Bapak Andi Nur Hidayat SEMM dari Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Dinda, studio Bulukumba TV, kanal motivasi, inspirasi dan edukasi. Siap. Saya mohon maaf nih, Dinda, agak menyita waktunya. Apalagi tinggal di Pelampang. Iya betul, enggak apa-apa. Tapi untuk berbagi ilmu, sharing-sharing ya, insya Allah ada waktu. Iya, iya. Iya, Pelampang berapa kilo? Ada mungkin 30-an. Ya, sekitar ya 17 kilo. 13 kilo ya? Iya. Iya, baik. Ya, Dinda, setidaknya ada dua catatan saya di sini. Inovasi yang Dinda sudah buat mungkin lebih dari itu ya. Iya siap. Di sini ada Mapato, kemudian ada simbol. Tetapi sebelum masuk ke situ, sebagai pengantar mungkin yang umum dulu Dinda, saya mau diskusikan sekaligus menjadi apa ya, minta pandangan dan tanggapannya Dinda ya, bahwa belakangan ini ada isu yang cukup menarik sebenarnya, yaitu daerah sempat ribut ya soal transfer pusat ke daerah. Iya betul. Iya, transfer ke daerah begitu ya, TKD. Iya. Ya, ini terkait dengan
ada pemangkasan begitu ya. Dan itu mungkin berimbas ke PAD Dinda Betul, ya. betul ya. Nah, sejauh ini seperti apa pandangannya Dinda mengenai hal ini? Terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi, saat sekarang ini kan transfer dana pusat ke daerah itu semakin berkurang. Hal ini berdampak atau efek sebenarnya dari otonomi daerah. Jadi keran otonomi daerah itu semakin dibuka lebar. Jadi daerah itu semakin dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk dapat melakukan atau melakukan pembangunan. Akan tetapi kalau menurut pandangan pribadi saya pribadi, saat sekarang ini masih banyak daerah yang belum siap. Karena apa? Karena potensi tiap daerah itu berbeda. Jadi contohnya saja kita di Bulukumba ini Pak, kalau mau persentase antara dana transfer pusat ke daerah dengan PAD murni itu masih sangat jauh Pak. Iya. Jadi kalau PAD murni kita khusus untuk pajak daerah saja itu cuma 107 miliar. Sementara APBD kita di 2025 ini 1,6 T kalau tidak salah. Jadi masih sekitar ya 10% dari total APBD. Nah, oleh karena itu dengan berkurangnya dana transfer pusat ke daerah, otomatis daerah ada beberapa kegiatan-kegiatan atau pembangunan yang tidak dapat berjalan secara maksimal. Karena pembiayanya otomatis berkurang. Jadi ada beberapa daerah yang mungkin akhir-akhir ini atau belakangan ini ribut gara-gara pemerintah daerahnya menaikkan pajak. Karena itu salah satu solusi sebenarnya Pak untuk menutupi kekurangan itu. Akan tetapi mungkin di saat sekarang ini butuh kajian-kajian yang lebih mendalam apa dampak yang ditimbulkan ketika pajak itu dinaikkan. Karena contoh yang terjadi itu di Pati sama di Kabupaten Bone, sebenarnya itu sangat riskan memang karena khususnya untuk sektor pajak bumi dan bangunan. Karena apa? Karena kita tahu bersama hampir semua daerah untuk PBB itu wajib pajaknya itu hampir tiap daerah itu adalah puluhan ribu Pak. Jadi kayak di Bulukumba saja itu wajib pajak PBB-nya itu sekitar 330.000. Jadi kalau naik ini signifikan, otomatis resistensi bisa jadi 330.000 ini yang beriak. Iya. Nah, sejauh ini Bulukumba tidak melakukan itu, Dinda. Artinya kita sejauh ini ada penyesuaian Pak Bu. Jadi bukan secara langsung kita naikkan, tapi kita melihat ada dilakukan pemutahiran data. Yang dimaksud itu ya kita turun ke lapangan yang sebelumnya dia tanah kosong, kayak umpamanya dibangun di lokasi sekarang ini, dulunya di SPPT induknya itu cuma tanah kosong. Akan tetapi setelah tahun berjalan, tahun berikutnya kondisi per 1 Januari sudah ada bangunan, otomatis ada penambahan item bangunan di PBB itu. Jadi begitu Pak. Itu khusus untuk PBB. Iya, paham betul soal PBB, Dinda. Sudah berapa lama di Dinas Bapenda, Dinda? Saya di Bapenda sejak 2013. 2002, lama juga. Iya. Sudah, artinya kita sering diskusi kayak teman-teman yang kemarin di Bone itu kami sempat sharing-sharing apa penyebabnya. Jadi kita ada komunikasi dengan teman-teman di Sulsel. Iya. Kalau di Bapenda apa sih yang ditangani di situ? Bidang apa gitu? Kalau saat ini saya kebetulan menangani penagihan pajak non PBB dan BPHTB. Jadi kayak pajak hotel, restoran, reklame. Iya. Kalau dulunya saya menangani semua termasuk PBB dan BPHTB, Pak. Iya. Terkait dengan TKD tadi, Dinda, transfer ke daerah, apa yang mesti dilakukan oleh daerah? Minimal untuk Pemda Bulukumba agar tidak terlalu tergantung dengan TKD dari pusat ini, Dinda. Jadi untuk pemerintah daerah sebenarnya di tengah tantangan, kemarin saya juga sempat baca di media bahwa tahun 2026 itu tahun yang boleh dibilang kita agak krisis. Jadi ya tantangan itu harus dihadapi dengan cara bagaimana kita memaksimalkan pendapatan asli daerah. Kayak pajak itu sebenarnya peluang-peluang itu masih besar. Kita potensi di Bulukumba itu sangat besar. Karena apa? Karena dari 13 objek pajak itu semua ada di Bulukumba, Pak. Jadi kayak pajak ada daerah yang tidak ada tambang galiannya, ada yang tidak ada pariwisatanya, kita ada. Iya, lengkap, Pak. Jadi sarang burung waletnya kita ada. Iya. Jadi itu sebenarnya ya semua kedepannya kita bisa maksimalkan sehingga kita bisa menuju daerah yang mandiri secara fiskal. Jadi itu sebenarnya harapan dari pemerintah pusat kalau menurut pandangan saya, Pak. Iya.
tadi disebutkan semua potensi pajak itu ada di Bulukumba. Nah, sejauh ini sudah terkelola dengan baik atau masih ada hal-hal tertentu yang butuh sentuhan-sentuhan misalnya agar ini bisa maksimal jadinya? Iya, sebenarnya kalau dilihat kondisi sekarang ini masih sangat butuh Pak, sentuhan-sentuhan untuk maksimal. Biar target yang sudah kita tetapkan bersama itu untuk tahun berjalan itu bisa maksimal. Contohnya saja di hotel resto kan kita masih banyak Pak. Artinya kita bisa lihat bersama sekarang itu di Bulukumba kayak kafe-kafe, resto-resto kan banyak yang ini. Artinya kalau kita maksimalkan itu semua, kita lakukan pendekatan-pendekatan, bukan pendekatan dalam hal negatif ya Pak. Artinya kita melakukan pendekatan ya dengan memberikan semacam sharing-sharing kita bahwa di dalam kewajiban ada dalam usaha itu ada kewajiban yang melekat berdasarkan undang-undang yang mengatur. Dan itu sudah kami coba melakukan pendekatan-pendekatan begitu dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang mulai sadar akan kewajibannya. Jadi tidak perlu kami lagi yang turun kayak sistem dulu Pak, itu yang kita harus main inilah, main apalah, main keras lah untuk melakukan penagihan pajaknya Pak. Iya, berarti sejauh ini peran TKD dalam menjaga fiskal daerah masih sangat besar. Ya? Iya, betul Pak. Persentasenya masih sangat besar. Ya, kemudian Linda, bicara soal PAD, masih ada masyarakat awam yang belum begitu paham apa sih manfaatnya PAD itu sendiri, Dinda. Bisa dijelaskan apa impactnya terhadap masyarakat ketika dia bayar pajak misalnya, kemudian ada PAD-nya, apa timbal baliknya yang mesti dirasakan oleh masyarakat ini? Jadi pajak itu Pak, dalam undang-undang itu kan diatur ada yang namanya pendapatan asli daerah. Jadi pendapatan asli daerah itu terdiri dari 3, yaitu pajak, retribusi dan lain-lain PAD yang sah. Nah, khusus untuk pajak sendiri adalah sumbangan wajib. Artinya suatu kewajiban Pak bagi warga negara atau wajib pajak. Kenapa? Apa bedanya dengan retribusi? Retribusi nanti ada pelayanannya pemerintah, baru kita pungut bayarannya. Kalau pajak, contoh kita ambil contoh saja pajak bumi dan bangunan, artinya kan itu wajib tiap tahunnya Pak. Iya. Jadi kalau saya sih gambarannya seperti ini. Pajak itu walaupun umpamanya kita punya banyak uang, tapi kita mau beri pemerintah untuk melakukan pembangunan, itu kan kalau tidak ada aturannya Pak, namanya pungli. Iya. Jadi makanya kalau pajak ini Pak, artinya pemerintah itu kita bantu untuk melakukan pembangunan dan akan kembali ke kita juga dalam bentuk pembangunan, apakah jalan, jembatan dan bangunan-bangunan lain yang bisa dirasakan manfaatnya secara umum, gitu Pak. Iya, ini mesti memang dipahamkan masyarakat ini, karena ya banyak juga wajib pajak yang ogah-ogahan bayar pajak. Padahal kan berdasarkan aturan pajak itu adalah sebuah kewajiban. Betul. Beda dengan dari masyarakat yang pada akhirnya juga akan kembali ke masyarakat ini. Betul. Jadi kami punya jargon itu Pak, pajak kita untuk kita. Gitu. Ya, kemudian berbicara soal PAD, Dinda, mungkin sedikit ada bayangan, ada gambaran di sektor mana sih sejauh ini yang menyumbang PAD terbesar untuk Kabupaten Bulukumba, Dinda? Kalau saat sekarang ini penyumbang terbesar ya masih dari sektor pajak Pak. Kalau pajak ya? Iya, jadi kan kita ada beberapa pajak yang di tahun 2025 ada tambahan 2 pajak Pak. Jadi ada namanya option pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Jadi itu jadi pajak daerah juga Pak. Jadi kayak pajak kendaraan itu sekarang pemerintah daerah sudah terjun langsung untuk melakukan penagihannya Pak. Sebelumnya? Sebelumnya masih di provinsi, di Samsat. Oh itu. Iya, jadi tahun ini kita sejak 5 Januari di Undang-Undang berbunyi 5 Januari 2025 pemerintah daerah juga memungut option pajak kendaraan. Jadi kita bersama-sama dengan Samsat untuk melakukan penagihan pajak kendaraan. Sistemnya di situ bagi hasil atau bagaimana? Kalau dulunya kan bagi hasil Pak, di Undang-Undang lama kan bagi hasil. Tapi dengan adanya option ini Undang-Undang baru, jadi dia sebenarnya sama dengan bagi hasil, cuma di hari yang sama langsung ditransfer ke pemerintah daerah Pak. Tidak perlu dikumpul lagi oleh provinsi baru dibagi. Iya begitu. Betul. Jadi ini mungkin pemahaman sedikit bahwa jadi kalau kita sekarang bayar pajak kendaraan tak otomatis ada juga sumbang sita untuk daerah. Iya. Ya baik Dinda. Sekarang saya lihat pengelolaan pajak itu
Ya kita bicara pajak ya, karena Dinda Yayat ini dari Bapenda ya, Iya. yang memang tadi banyak apa namanya bersentuhan dengan pajak, Dinda. Sekarang di digitalisasi soal manajemen atau pengelolaan perpajakan, Dinda ya. Nah, sebelum itu bagaimana Anda melihat pengelolaan pajak sebelum digitalisasi lah seperti itu, Dinda? Iya, jadi sebelumnya itu kan sistem pemungutan pajak masih sistem konvensional. Saya bilang Ya? begitu, Pak. Ya, manual. Jadi manual, jadi artinya masyarakat mau bayar pajak mesti lewat kolektor. Kolektor kemana lagi, nanti ke kantor lagi, baru ke bank lagi. Itu kan artinya melalui beberapa tahapan. Dan itu tentunya agak panjang ya. Iya, betul. Ada mungkin ya, entahlah, ada siapa tahu ada yang hilaf atau apa yang ada kebocoran misalnya gitu. Itu kan dulu memang kan seperti itu Kak, pemungutannya. Betul. Alurnya mesti ke ini. Jadi itu kadang wajib pajak untuk melakukan pembayaran ya mesti bayarnya sekarang, mungkin terima bukti bayarnya minggu depan atau kapan. Iya, jadi tidak on time ceritanya, tidak real time. Iya, sekarang dengan digitalisasi enggak perlu lagi meninggalkan tempat Pak. Jadi lewat handphone, lewat gadget apapun itu, komputer, laptop, tinggal laporkan bayar pajak sekian, bulan sekian, nantinya dia bisa membuat atau memilih mau bayar lewat kanal apa. Berarti ada efisiensi di situ. Betul, ya. Termasuk mungkin efisiensi anggaran juga ada. Ada, mungkin ada. Ya, sejauh ini biaya operasionalnya cukup tinggi dengan sistem konvensional itu, dengan digitalisasi biaya operasional pengawasan lebih bisa mungkin. Betul, gitu ya. Betul. Iya, luar biasa. Ya, kalau boleh tahu sejak kapan digitalisasi itu mulai diterapkan di Bulukumba, khususnya untuk di Bapenda sendiri? Kalau di Bapenda sendiri sejak Bapenda pisah itu pada saat itu ada kita pisah dari DPKD namanya Pak, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jadi 2019-20 itu kalau tidak salah ingat. Tapi itu kami masih sebatas bagaimana kami memotong itu mata rantai. Jadi kami bahkan menampilkan atau mengundang langsung Bang Suselbar untuk buka kantor layanan di kantor kami di Bapenda. Jadi kami ingin bagaimana masyarakat kembali percaya, karena mungkin selama ini banyak kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi kita bangun kepercayaan, kita buka loket layanan di kantor, jadi kita tidak terima uang lagi di Bapenda. Jadi yang terima uang itu ada Bang Suselbar Pak. Nah, dari situ kita mulai kembangkan, makanya 2021-22 kalau tidak salah kami itu ada namanya TP2DD Pak. Itu tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Jadi semua daerah itu wajib artinya melaporkan persentase digitalnya, baik pembayaran, pelayanan dan lain-lain sebagainya, transfer daerah, belanja, itu di kanal itu Pak. Jadi ada suatu tim yang dibentuk oleh Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan sama Kemendagri. Jadi itu kita ada pelaporan rutin untuk memantau daerah seberapa jauh dia terkait digitalisasinya. Dan alhamdulillah kalau tidak salah Pak, 2023 Bulukumba berhasil meraih 7 besar di KTI untuk digitalisasi Pak. Mantap juga ya. Iya, jadi itu mungkin sedikit gambaran bahwa kita ini sebenarnya sudah digital dalam hal pengelolaan pajak daerah. Iya, Dinda, terkait tadi untuk membangun kepercayaan masyarakat, Dinda, salah satunya dengan mengundang perbankan misalnya untuk terjun langsung dalam hal penagihan pajak, Dinda. Tetapi kan di satu sisi juga masih banyak masyarakat yang ogah-ogahan lah begitu, sampai kemudian menunggak 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun misalnya. Nah, bagaimana Dinda atau paling tidak di Bapenda itu meyakinkan masyarakat bahwa pajak ini pada akhirnya akan kembali ke masyarakat, karena itu ya silakan bayar pajaknya, silakan patuh, dan pada akhirnya akan ada efeknya ke masyarakat, ada impactnya begitu ya. Jadi kalau untuk membangun kembali kepercayaan itu Pak, sebenarnya kan kita ada beberapa treatment. Jadi kayak kita rutin keluar ke kecamatan. Jadi teman-teman itu utamanya di penagihan PBB itu Pak, dia terjadwal untuk ke kecamatan untuk
membuka loket layanan pembayaran dan juga semacam layanan lah kalau ada yang mau berdiskusi. Jadi tapi kita tetap menggandeng Bank Suselbar. Jadi kami ini tetap menutup untuk kami yang terima uang, tetap ada Bank Suselbar. Jadi ketika ada masyarakat yang melakukan komplain atau apa segala macam, kami layani di situ, Pak. Jadi selain itu juga kami lebih transparan dalam pengelolaan pajak daerah. Misalnya saja di tahun ini itu kertas SPPT itu sudah muncul ketika ada tunggakannya, Pak. Jadi itu salah satu bentuk pengawasan sebenarnya. Jadi kami ini berusaha untuk lebih transparan, karena yang transparansi. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu sekarang ini masyarakat khususnya untuk PBB itu, Pak, kami sudah membuka layanan pembayaran di kanal-kanal e-commerce. Jadi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, bahkan di Indomaret sudah bisa, Pak. Oh, itu bentuk kerjasama Bapenda. Iya, betul. Jadi kami artinya mendekatkan pelayanan kami ke sekarang kita tahu bersama bahwa kayak contoh lah pasar retail modern, Indomaret, itu kan sudah tersebar di semua kecamatan, Pak. Jadi nggak perlu lagi datang ke Bulukumba hanya untuk bayar pajak, begitu kira-kira, Pak. Berarti tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak bayar pajak, Betul, karena kanal-kanal pembayaran bahkan di handphone pun bisa, Pak. Kan ada Shopee, Tokopedia itu sudah bisa. Iya. Sejauh ini kan biasa ada alasan masyarakat, kolektor tidak datang sehingga kemudian kami tidak bayar begitu, atau uangnya tidak sampai, Pak. Iya, banyak yang begitu. Jujur kami sering terima keluhan, jadi kami berikan pemahaman bahwa mungkin tidak sampai, mungkin bilang bukan tidak sampai ya, tapi mungkin ada sesuatu dan lain hal, mungkin bisa di cross check kembali apa kendalanya. Nah, sejauh ini sebenarnya sudah digitalisasi, Dinda? Sudah. Iya. Atau masih menggunakan pola-pola konvensional, ada kolektor atau ada apapun namanya petugas di lapangan untuk bayar pajak? Jadi kami sebenarnya kan masih ini, Pak. Kalau kolektor itu masih ada di tiap desa. Tapi kan ini kan kolektor ini untuk penyampaian SPPT ke masyarakat. Jadi masyarakat tinggal memilih mau bayar lewat mana. Jadi mungkin mau bayar lewat kolektor juga bisa, mau bayar lewat e-commerce juga bisa, Indomaret juga bisa. Jadi kedepannya kami sementara terus mengembangkan kayak sekarang kan ada Alfamart atau Alfamidi, mungkin bisa dilakukan kerjasama ke pihak retail yang lain, Pak. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa ini jauh. Bahkan sekarang ini kami juga Bank Suselbar dengan kami sementara kita mau bangun untuk agen bank, Pak. Jadi kayak agen drilling kalau yang iya. Jadi sebenarnya sudah berjalan di beberapa desa itu, Pak. Agen-agen bank itu. Jadi masyarakat tinggal membayar di agen bank dan itu langsung lunas di sistemnya kami, Pak. Iya. PAD sejauh ini kan bisa mungkin ya di beberapa dinas tersebar, mungkin pariwisata, mungkin masuk di pariwisata dulu ya. Tetapi pada akhirnya itu masuk di Bapenda ya? Iya, kami selaku leading sektor untuk pengelola PAD, Pak. Oh begitu, Dinda. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat umum sejauh ini berapa PAD yang sudah masuk atau bagaimana? Kami kan rutin untuk ada namanya LERA, Pak. Itu sebenarnya bisa kita ini. Kayak teman-teman media kadang bertanya, jadi kami memberikan informasi bahwa ini sekian persen sudah. Ya, jika tren PAD terus meningkat, apa dampak jangka panjang yang diharapkan bagi pembangunan berkelanjutan di Bulukumba, Dinda? Tentunya jika tren PAD meningkat, makanya saya bilang itu tadi, kita kan saat ini dituntut untuk otonomi lebih luas, Pak. Jadi ketika PAD kita semakin meningkat, otomatis kita akan mengarah ke kemandirian secara fiskal. Tentunya ketika ada pemerintah mau lakukan pembangunan, tidak perlu menunggu lagi dana transfer dari pusat. Iya. Dan itu bisa diwujudkan di Bulukumba, Dinda? Saya sangat optimis sebenarnya, Pak, dengan melihat potensi yang ada di Bulukumba. Gitu. Iya, kalau dibayangkan ke depan berapa tahun ke depan? Iya, ini kondisi ini kan masih belum tentu dari pusat, Pak. Jadi memang kita sangat dituntut untuk bagaimana memaksimalkan potensi pendapatan asli di daerah kita. Mungkin 3 tahun, 4 tahun sudah bisa masuk kategori mandiri dengan memaksimalkan potensi PAD yang ada atau? Tapi kalau melihat dengan persentase antara APBD dengan target PAD kita masih sangat timpang, Pak. Mungkin ya
masih sangat jauh lah. Masih Tapi jauh. setidaknya kita sudah Iya. bisa mengimbangi. Masih jomplang. Iya, masih jomplang, betul. Iya. Iya. Tapi apapun itu kita harus optimis. Siap, Dinda, iya. Iya. Bisa jadi kebijakan pusatnya Akan berubah lagi. Ada, Iya. kita kan belum tahu ada Iya, kebijakan-kebijakan betul. lain. Betul, Pak. Baik Dinda, saya mulai sedikit masuk mengulik soal Mapato Dinda ya. Ini cukup menarik ini, kemarin saya banyak di media juga. Ini sempat menjadi perbincangan di kalangan media juga bahwa di Bapenda ada namanya Mapato, dan ternyata guys, Mapato itu dilahirkan atau diinisiasi oleh beliau ini yang sudah hadir di hadapan saya gitu. Bisa diceritakan Dinda, kenapa mesti Mapato itu ada dan bagaimana alurnya sampai kemudian sekarang itu sudah eksis Dinda? Jadi sebenarnya begini Pak, kami kan di pajak, kebetulan sejak 2024 saya tangani pajak hotel resto. Jadi kami sering turun ke lapangan, artinya bukan cuma untuk melakukan penagihan Pak, tapi kami sering mendengar keluh kesah dulu. Jadi yang paling utama sebenarnya kami sering mendengar keluhan teman-teman para wajib pajak yang ada utamanya yang ada di kawasan wisata Bira Pak. Jadi mereka kadang, kita ini sebenarnya Pak patuh, artinya sebenarnya mau bayar pajak, tapi itu tadi kondisinya ketika mesti harus ke kota untuk bayar pajak, mungkin pajaknya yang dibayar 100.000, tapi biaya kita bisa hitung mungkin berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran pajak di kota. Ya, mungkin jangan, transport justru lebih banyak. Iya itulah. Makanya transportnya berapa, mungkin Iya, butuh betul, makan betul. siang, terus Iya, lama waktunya betul, juga iya. tersita. Nah, sementara kan kita tahu bahwa dalam berusaha itu waktu adalah uang Pak. Betul. Iya. Makanya dari situ kami sebenarnya melihat, wah ini sebenarnya teman-teman wajib pajak ini patuh. Iya. Jadi tidak perlu kita pakai kekerasan untuk melakukan walaupun sebenarnya sifatnya pajak itu memaksa. Memaksa, Tapi betul. ketika kondisinya seperti ini, Iya, tentu iya. kita juga tidak bisa semena-mena dalam melakukan pemungutan pajak. Nah, oleh karena itu kami mulai mengembangkan aplikasi-aplikasi yang ada di kami Pak. Jadi kami mengembangkan sampai dengan pelaporan secara mandiri. Nah, jadi kami ajarkan, sampaikan ke teman-teman wajib pajak bahwa kita sebenarnya dapat melakukan pelaporan sendiri wajib omset pajaknya, dan juga dapat melakukan pembayaran secara mandiri, jadi tidak perlu lagi ke kota. Jadi mereka sangat antusias dan kami melakukan sosialisasi di Bira Pak. Jadi Mapato ini semacam apa Dinda kalau bisa digambarkan? Sebenarnya ini semacam apa ya? Kalau Mapato ini sebenarnya bagaimana kita kan sekarang kita dilarang untuk buat aplikasi Pak. Jadi sebenarnya ini pengembangan aplikasi yang bagaimana kita menyadarkan wajib pajak akan adanya kewajiban itu tadi. Jadi dari kata Mapato itu kan artinya patuh. Iya. Menarik Jadi juga. iya, artinya kami ini kembalikan ke budaya lokal kita di Bulukumba. Kita kan mayoritas Bugis. Betul. Jadi saya ambil Mapato bahwa salah satu kendala sebenarnya, atau salah satu kendala kenapa PAD kita ini tidak maksimal karena kurang patuhnya wajib pajak. Tapi kurang patuh karena apa dulu? Jadi tentu kita harus mencari tahu apa penyebab. Nah, dari situlah kami berkaca, oh ternyata penyebabnya adalah mungkin jarak yang ditempuh untuk melakukan pembayaran, terus kurangnya sosialisasi, dan juga kadang teman-teman para pengusaha itu kadang dia bilang kurang hadirnya pemerintah. Artinya mungkin kalau pajak kan mungkin kita cuma menagih tapi tidak mendengarkan keluh kesah mereka. Makanya dari situ kami coba mengambil celah untuk melakukan sharing-sharing. Jadi kita bisa diskusi kapan saja dan di mana saja. Tiba-tiba turun ke lapangan langsung menagih Dinda. Ya itu kan kadang dulu begitu Pak. Tidak disentuh. Tidak ada. Apa keinginannya masyarakat? Tidak ada edukasi. Betul, Jadi kita ini kadang karena pajak itu kadang apa ya, dari dulu itu konotasinya negatif Pak. Tukang pajak kan biasanya begitu. Dan itu yang harus kita rubah sebenarnya, bahwa bagaimana kita melakukan penagihan pajak itu secara lebih humanis. Betul ya. Iya. Kesannya memang kalau pajak itu terkesan memaksa dan disertai dengan ancaman-ancaman misalnya. Dan Mapato ini hadir sebagai bentuk edukasi sekaligus sentuhan langsung kepada wajib pajak. Begitu Dinda. Iya. Nah sejauh ini Mapato ini yang disasar
segmentasinya kalangan apa saja di? Kita kan bagi dalam beberapa segmen Pak. Jadi yang awalnya itu kami kan cuma sasar untuk hotel. Hotel-hotel yang besar itu yang ada di Bira saat ini sudah melakukan pelaporan sendiri dan bayar sendiri. Jadi ada beberapa juga yang kecil-kecil yang kami sudah sampaikan begitu dan tertarik Pak. Jadi bukan cuma bilang yang kalangan atas, tapi siapapun yang berminat ayo silakan kita bisa diskusi. Bahkan sekarang ini Pak, kita kan juga ada catering, beberapa OPD yang catering apa segala macam itu. Kami juga membuka itu dan ada beberapa puskesmas apa yang jauh jaraknya dari Bulukumba ini Pak. Jadi mereka tinggal lapor sendiri, bayar sendiri, tidak perlu lagi ke Bulukumba kota hanya untuk melakukan pembayaran pajak catering. Ya, jadi rutin sejauh ini Dinda ya untuk melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat. Sudah dijangkau satu Bulukumba atau di tempat-tempat tertentu saja? Cuma sekarang ini Kak di tempat-tempat tertentu karena kami juga terbatas, artinya kesibukan sekarang ini yang bagaimana. Jadi kadang ada yang datang ke kantor, kami tanya kita dari mana, dia bilang dari kecamatan ini, dari kecamatan ini. Jadi kami tawarkan bagaimana kalau kita lapor sendiri, bayar sendiri. Jadi kami yang sasar dulu, yang kami sasar itu Pak, yang ada di kantor, yang ke kantor untuk melakukan pembayaran. Jadi kami tawarkan, siapa tahu kita mau bayar sendiri, lapor sendiri, jadi kami di kantor itu tinggal menyetujui, umpamanya dia laporan pajaknya sekian, kita tinggal sesuaikan, oh ya cocok, setujui. Jadi mereka tinggal pilih mau bayar pakai QRIS, mau bayar pakai transfer atau virtual account. Jadi nggak ada lagi tunai. Iya, lagi-lagi tidak ada alasan masyarakat untuk tidak mensegerakan bayar pajak, Dinda, karena akses atau link-link itu sudah ada, Dinda. Apalagi kan sekarang dengan pembayaran non tunai itu sangat memungkinkan, Dinda. Dan sudah pasti masuk di daerah, Pak. Tidak ada singgah-singgahnya kalau non tunai, Pak. Iya, ini mesti memang dipahamkan ke masyarakat, Dinda. Iya, supaya masyarakat timbul kembali rasa kepercayaannya, keyakinannya akan pajak ini, Dinda, seperti itu ya. Ya, tadi sudah disebutkan ada berapa masalah yang terjadi sampai akhirnya kemudian muncul Mapato, Dinda. Secara umum apa sih masalahnya, Dinda, yang didapati di lapangan? Jadi kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan ya itu tadi, adanya pajak mungkin yang tidak terbayarkan, entah lewat kemana itu duitnya. Terus yang kedua, butuh waktu untuk melakukan pembayaran pajak seperti yang saya sampaikan tadi. Waktu yang dibutuhkan dari Bulukumba ke Bira itu berapa. Terus yang ketiga ya biayanya tentu beda ketika mesti meninggalkan tempat lagi untuk melakukan pembayaran. Seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa kalau pengusaha itu waktu adalah uang. Terus yang selanjutnya kita kalau sebelumnya itu kan tidak transparan, Pak. Jadi dengan adanya Mapato kita perkenalkan ini aplikasi yang ada di kami. Teman-teman wajib pajak itu bisa melihat bulan berapa yang sudah saya lakukan pembayaran, Pak. Jadi ketika ada yang tidak sampai kan jelas di situ kelihatan dia. Dan itu bisa diakses dari rumah ya? Bisa, iya. Dari handphone pun bisa. Kemajuan pembayaran pajak itu bisa diakses dari rumah? Bisa. Jadi bisa dilihat di pelaporannya bulan berapa saja yang sudah dilakukan pembayaran. Jadi kedepannya ketika ada pemeriksaan, terhadap pemeriksaan pajak itu bisa dilihat dari situ saja, Pak. Itu ada linknya atau seperti apa? Kita ada aplikasi, Pak. Jadi aplikasi itu yang kami berikan linknya ke wajib pajak. Oh, gitu. Iya. Jadi khusus untuk wajib pajak beda, untuk di kami beda, Pak. Jadi kami di kantor ketika ada laporan wajib pajak untuk melakukan pembayaran, kami tinggal menyetujui apakah sesuai dengan nilainya atau tidak. Iya, tadi disampaikan ketika Mapato ini di launching dan dipublish ke masyarakat itu responnya cukup bagus ya. Betul, nah, kalau di internal teman-teman sendiri di Bapenda seperti apa, Dinda? Ya, seperti kita ketahui bersama, Pak. Kalau yang namanya digital tentu ada resistensi. Tapi kan kami anggap lumrah, Pak. Itu kan. Yang namanya juga digital itu tentu ada, hampir semua daerah seperti itu, Pak. Ya, setelah ada Mapato ya harus diakui bahwa pembayaran pajak ini semakin signifikan kemajuannya, Dinda ya. Nah, sejauh ini kira-kira sudah berada pada level puas atau bagaimana? Kalau saat ini ya alhamdulillah, Pak, sudah. Oh, gitu ya. Iya. Ya kan dengan kondisi sekarang ya alhamdulillah masih ini memuaskan lah. Iya. Kemudian peran-perannya Dinda kolektor itu masih dirasa penting ketika aplikasi ini sudah ada?
Kedepannya tentu kalau aplikasi ini semakin kita kembangkan, tentunya peran kolektor mungkin tetap kita butuhkan, akan tetapi mungkin apa ya, agak ruang bergeser. lingkupnya, ya ruang Bergeser lingkupnya perannya, bergeser, Dinda. iya betul. Iya, Jadi sebatas untuk penyampaian tagihan pajak, setelah itu untuk pembayaran kan kita serahkan ke wajib pajak, mau membayar lewat kanal mana saja bisa, Pak. Iya, iya. Ya, kemudian setelah Mapatu ini, ada juga saya dengar itu simbol, Dinda. Siap. Itu kalau simbol, barangnya seperti apa itu kalau simbol? Jadi simbol itu sebenarnya singkatan dari sistem bayar online. Jadi awalnya itu kan kita belum masih buta akan pembayaran online, Pak. Jadi kami membuat simbol ini. Atau sebelum masuk ke simbol, Dinda, ada hal-hal yang mesti mau disampaikan soal Mapatu ini? Intinya begini, Pak. Kalau mungkin saya kalau untuk Mapatu itu saya cuma mau mengajak kepada para wajib pajak warga Bulukumba. Mari kita Mapatu membayar pajak itu. Iya, jadi untuk Mapatu itu. Gitu. Makanya kenapa Mapatu, jadi mari kita Mapatu untuk membayar pajak Bulukumba. Mari kita patuh. Iya. Iya, kalau simbol sendiri kembali ke situ. Jadi untuk simbol itu sebenarnya, Pak, kemarin itu hasil dari kabit kami, Pak, kepala bidang kami itu dia sementara ikut ini, jadi kami mau bagaimana kalau kita ambil simbol. Apa itu simbol, Pak? Sistem bayar online. Jadi oh iya betul. Jadi kami mengajak itu masyarakat sebenarnya, ayo kita bayar online saja. Jadi kami kemarin itu sempat juga mengadakan yang namanya ASN digital, Pak. Kami inisiasi ASN digital. Kami khusus untuk ASN yang membayar pajak menggunakan mobile banking atau kiris atau apa segala macam itu kami beri dia souvenir, Pak. Oh begitu. Yang berupa minyak goreng. Jadi kami gandeng Bank Suselbar sama Bank Indonesia, Pak. Jadi Bank Indonesia memberi kami bantuan minyak goreng dan Bank Suselbar juga seperti itu. Dan di akhir acara itu kami memberikan undian untuk sebagai motivasi untuk mereka membayar non tunai. Iya. Jadi itu kan kemarin memang sasarannya kami ASN dulu. Kenapa ASN dulu? Bagaimana masyarakatnya kita mau digital kalau ASN-nya belum digital semua, Pak. Begitu Dan tujuannya. responnya ASN ketika itu, Dinda, seperti apa? Sangat apa ya? Mereka itu bahkan sampai sekarang, Pak, bukan cuma saat itu, sampai sekarang banyak yang sering menagih. Kapan lagi ada dapat minyak goreng ini? Makanya kami bilang dulu. Mereka masih mau, saya mau bayar pajak kalau ada minyak goreng. Ya enggak seperti itu sebenarnya. Ini sebenarnya bagaimana kita memperkenalkan kanal-kanal digital itu tadi. Iya. Iya. Ada kaitannya tidak Mapatu dengan simbol ini, Dinda? Jadi sebenarnya ada keterkaitan di antara keduanya? Tetap ada. Iya. Jadi bagaimana kalau simbol ini kan untuk pembayarannya, Mapatu untuk prosesnya, proses kepatuhannya, Pak, begitu. Jadi mengajak mereka bayar pajak, ujung-ujungnya kan mereka harus bayar online, Pak. Karena tidak perlu meninggalkan tempat lagi, jadi otomatis dia bayar online. Ya, jadi kalau Mapatu sentuhan humanisnya, humanisnya betul, iya. Ada edukasinya di situ, iya. Kemudian implementasinya itu di simbol, simbol itu. Iya, betul. Gitu, paham saya. Iya. Selain Bank Sulselbar tadi, Dinda, ini kan ada beberapa bank yang ada di daerah, misalnya di kecamatan-kecamatan. Apakah juga sudah dilakukan kerjasama dengan bank-bank yang lain ini, Dinda? Atau sejauh ini baru sebatas Bank Sulselbar sendiri, Dinda? Jadi Bank Sulselbar sebenarnya adalah bank RKUD, artinya bank pemerintah. Nah, jadi kami tetap bekerja sama dengan Bank Sulselbar. Untuk bank-bank yang lain itu ketika wajib pajak ini memiliki rekening bank lain itu dapat melakukan pembayaran melalui KRIS. Oh iya, jadi KRIS kan semua bank bisa, Pak. Iya. Oh bisa. Iya. Ya, tapi kedepannya kami tetap membuka ruang, siapa tahu ada kerjasama dengan pihak bank swasta nasional yang akan melakukan atau menjadi mitra kami dalam pemungutan pajak di daerah. Iya, begitu mudah, Dinda. Iya. Artinya kan nggak ada batasan lagi. Oh, saya cuma punya rekening ini. Baik, Dinda, kita kembali itu, Dinda, biar masyarakat ini lebih paham dan lebih mengerti di mana saja kanal-kanal pembayaran itu, Dinda. Satu Bank BPD, Dinda. Iya, Bank Sulselbar. Bank Sulselbar ya. Iya. Yang lain juga ada KRIS ya. Iya, KRIS. Untuk semua bank itu. Shopee Pay. Iya. Link aja. Dinda, iya, Commerce betul, iya. Sama Indomart untuk pasar retail modern. Iya. Berarti ya memang ya lagi-lagi
sebenarnya kayak kita tidak mesti terima alasan lagi Iya, bahwa betul, iya. saya harus menunggak pajak karena semua saluran itu sudah ada Dinda ya. Tinggal sebenarnya bagaimana pendekatan humanisnya. Iya, lagi-lagi Mapato yang main Iya, itu betul. Dinda. Oke, sejauh ini apakah ada kekurangan-kekurangan dirasakan dengan hadirnya dua inovasi tadi ini, Dinda? Tentunya Yang kemudian butuh penyempurnaan misalnya ke depan? tentu aplikasi atau inovasi Mapato sama Simbol ini tentu masih jauh dari kata sempurna, Pak. Kan tetapi kami tetap membuka ruang diskusi dan kritikan dari masyarakat maupun teman-teman semua yang bersifat untuk membangun, utamanya untuk membangun daerah kita. Jadi kalau ada kendala-kendala terkait pemungutan pajak, mungkin kedepannya kami akan membuka hotline untuk dapat menampung atau link untuk dapat menampung keluhan-keluhan masyarakat dalam pengelolaan pajak. Jadi mungkin itu kedepannya ada pengembangan dari Mapato ini, tentunya dengan bukan cuma dengan Mapatonya, Pak, tapi tentu ada keluhan dengan Mapato ini, apa keluhan-keluhan dari masyarakat. Itu kedepannya mungkin jadi tantangan kami untuk lebih terbuka di hal seperti itu. Kita harapkan dan kita tunggu itu, Dinda. Siap, iya. Iya, Dinda, ketika bukan aplikasi tapi inovasi ini ada di ide kemudian mau diimplementasikan, ya tentu kan dikomunikasikan dengan berbagai pihak termasuk di decision maker ya, di bupati misalnya atau di kepala dinas ya. Nah, ketika Dinda sampaikan itu seperti apa responnya ketika itu? Kalau untuk pimpinan sendiri, Pak Bupati sendiri sebenarnya sangat antusias dengan digitalisasi, Pak. Jadi beliau paham betul bahwa dengan digitalisasi ini PAD kita bisa makin meningkat, Pak. Karena ada beberapa momen saya sempat maksudnya melaporkan hal tersebut dan beliau sangat respect dengan digitalisasi. Iya, dan kemarin kita beberapa kali saya waktu penerimaan penghargaan ini di Sinovan ini, beliau memang mengajak untuk seluruh ASN inovatif dalam melakukan pekerjaan. Iya. Jadi kalau menurut saya pimpinan sangat merespon untuk hal-hal yang inovatif. Iya. Dan memang Dinda kalau bicara soal ASN secara umum ya, tentu memang ada pergeseran Dinda dengan digitalisasi ini. Betul. Ya mesti ya ASN itu harus melek dengan itu ya. Kalau perlu bikin inovasi yang berbasis digitalisasi seperti ini. Jadi kami sering diskusi Pak, utamanya dengan adik-adik ASN yang sementara mengikuti Latsar sama ini, bahwa era sekarang itu sudah ada pergeseran. Jadi bukan lagi semacam ASN yang datang kerja di sini terus, tapi kita bagaimana lebih ke arah digital untuk umpamanya menerima keluhan masyarakat itu tidak perlu kita berhadapan langsung begini. Apalagi kita kan di pelayanan publik tentunya tingkat kepuasan masyarakat itu berbeda. Ada yang mungkin puas dengan pelayanan kita, tentu ada juga yang sama sekali kecewa gitu. Iya, kemudian Mapato dan Simbol ini sudah mendapat pengakuan, paling tidak dengan adanya penghargaan Dinda dengan mengikuti beberapa event-event kompetisi. Yang ini Dinda? Yang ini Mapato, Pak. Mapato juara 3 kemarin di Sinopan. Juara 3 di Sinopan, Dinda. Iya. Itu Sinopan kompetisi inovasi tingkat kabupaten, Dinda. Tingkat kabupaten, betul. Luar biasa, Dinda. Kemudian Simbol kemarin alhamdulillah kami bisa membawa di peringkat kelima di program unggulan yang diadakan oleh Bank Indonesia, Pak, di Jakarta. Oh, di Jakarta? Di Jakarta, betul. Berarti tingkat nasional, Dinda? Iya, tapi kami artinya diseleksi untuk regional Sulawesi, Pak. Kita kan diambil 7 besar, 7 terbaik untuk inovasi yang tersebar di seluruh Sulsel. Jadi kami diikutkan di Jakarta untuk di coaching klinik, kemudian hasilnya diumumkan pada saat itu juga. Jadi yang sebagai dewan juri itu dari Kementerian Kominfo, Kemendagri, dan dari Bank Indonesia itu sendiri. Iya. 5 besar? 5 besar, Pak. Berarti Dinda Andi Ayat ini mampu meyakinkan juri ya. Dan itu sebenarnya kemarin tantangannya besar, Pak, karena daerah lain itu jujur satu daerah itu 3 orang
Dan sementara di Bulukumba sendiri saya sendiri, Pak. Iya, jadi tantangannya. Sendiri tetapi mampu Alhamdulillah bisa. mengimbangi bahkan Iya. ya mampu mengalahkan yang lain. Iya. Akan daerah lain itu kadang, kok cuma sendiri bilang enggak apa-apa. Artinya kita coba saja. Iya. Artinya bukan bilang mau menyombongkan diri, Iya, Pak. betul. Tidak, tapi saya sering mengajak teman-teman, ayo kita sama-sama bangun. Artinya bangun bagaimana kita berinovasi. Cuma kan yang namanya begitu kadang masih hal-hal yang bagaimana ya, Pak. Iya. Jadi kemarin itu di Jakarta saya ingat persis, Pak, saya sendiri. Dari Sulawesi Selatan ya? Sulsel kan kami untuk pemerintah kabupaten ada 4 kabupaten. Ada Pak. Terus sisanya itu dari dinas-dinas yang ada di provinsi. Jadi kami berkompetisi di sana. Iya. Dan alhamdulillah Bulukumba 5 besar. Luar biasa. Iya. Iya. Jadi kami dikarantina selama beberapa hari, 2 hari, 3 hari kalau nggak salah di coaching klinik. Iya. Habis itu dipaparkan lah inovasi yang kita buat ini. Kalau menurut Dinda Yayat ini, apa sih yang bikin tertarik Dewan Juri untuk menjatuhkan pilihan pada inovasi simbol ini untuk sampai kepada 5 besar? Jadi untuk lomba program unggulan kemarin itu, Pak, kita itu sebenarnya apa ya? Kita kayak mungkin sekarang ini kita mungkin gambarkan dulu bagaimana kondisi sebelum adanya inovasi ini, terus kendala-kendala apa yang dihadapi. Jadi kami gambarkan bahwa sebelum adanya simbol ini pembayarannya begini, Pak, masih sistem konvensional. Itu banyak kendala-kendala, utamanya kebocoran-kebocoran itu ya mungkin sering terjadi. Nah, makanya setelah adanya simbol ini kami mengajak masyarakat untuk membayar secara non tunai, dan alhamdulillah signifikan terjadi peningkatan. Dan mungkin Dewan Juri tertarik apalagi di kita di Bank Indonesia di TP2DD itu, Pak, memang ke arah yang lebih digital. Jadi sangat mensupport yang namanya digitalisasi, baik itu pendapatan dan maupun belanja. Iya begitu, Pak. Nah, kemarin itu untuk keberapa kalinya ikut kompetisi yang diadakan oleh Bank Indonesia? Yang kedua kalinya, Pak. Kedua kalinya. Sebelumnya pernah juga ya? Pernah tahun 2022. Cuma pada saat itu kami kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dengan membawakan Karebah, karcis elektronik kawasan wisata Bira. Dan alhamdulillah masuk 5 besar juga, Pak. 5 besar juga? Kembali juara 5, Pak. Dan itu kemarin pemaparannya di Hotel Claro Makassar. Luar biasa. Jadi, 2 kali juara 5, Pak. Nggak tahu kemana itu. Apakah memang sampai sebatas itu saja? Iya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan. Insya Allah. Tapi paling tidak kalau berbicara soal kompetisi inovasi, Andi Yayat ini bukan lagi sesuatu hal yang asing, Dinda ya. Siap. Ini tidak terlepas dari kerjasama kami, Pak, di IKV sebenarnya. Teman-teman IKV itu sering memberi saran ketika saya jujur sering terpuruk, sering sering down ketika menghadapi resistensi, tapi teman-teman Innovation Cup yang ada di Bulukumba itu sering memberi semangat. Kayak kemarin ini yang Sinopan ini sebenarnya saya enggak mau ikut, Pak. Jujur saya berat hati, enggak usah lah. Artinya kan saya mungkin agak sudah lelah, tapi dia bilang kau harus buktikan kamu bisa, kamu harus bersaing. Iya, siap. Iya. Ya tadi disebutkan resistensi. Iya. Sejak ini biasanya resistensi datang dari mana? Sampai kemudian harus down apa segala begitu. Artinya kan kita tahu bersama bahwa dalam membawa suatu inovasi tentu ada yang pro dan ada yang kontra, Pak. Di internal pun ada. Di lingkungan pekerjaan begitu ya? Iya, betul. Jadi ya tapi kami tetap melihat seberapa besar resistensi yang akan dihadapi. Dan kami percaya bahwa yang namanya digitalisasi tentu tidak berat, tapi ketika kita sudah menjalaninya, masyarakat akan senang. Karena saya ingat persis, Pak, waktu pertama kali pembayaran lewat QRIS itu di Bulukumba, itu sangat susah, Pak, untuk melakukan sosialisasi karena kepercayaan masyarakat kan masih belum ini. Iya, betul. Ini kan kita tidak lihat jumlah uangnya. Iya. Dia masyarakat juga takut karena banyaknya yang sekarang itu yang penipuan phishing. Iya. Jadi barcode-nya mungkin ini bukan untuk ke sini. Iya. Jadi itu tantangannya sebenarnya. Tapi sering berjalannya waktu kami terus melakukan sosialisasi dan alhamdulillah sekarang ini bahkan masyarakat yang meminta
Ketika melakukan pembayaran ada kiris, ada ini kah, ada ini, begitu Pak. Ya. Seiring dengan adanya prestasi-prestasi yang didapatkan oleh Dinda Andi Ayat, apakah resistensi itu masih ada sejauh ini, Dinda? Tentunya sebagai seorang ASN tentu masih ada Pak. Masih ada itu. Iya. Kita ini tetap ya menghadapi saja. Artinya saya juga seperti ini mungkin hanya untuk menyalurkan bakat. Kami ini kadang tertantang dengan adanya apa ya, semacam kalau ada masalah gimana mencari solusinya. Ya tentunya ada yang tidak senang, ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Ya, ini saya pikir kalau berbicara soal inovasi mungkin dari sekian ASN hanya segelintir Dinda yang berani terjun dan bergelut langsung dengan inovasi-inovasi Dinda. Apa ya kira-kira yang mesti disampaikan kepada teman-teman lain agar dia tetap punya semangat, punya keinginan yang kuat untuk melakukan inovasi-inovasi. Karena kadang-kala di kepalanya itu sudah ada sebenarnya bayangannya bahwa saya harus berbuat ini, cuma susah untuk mengimplementasikannya. Iya betul. Iya, bagaimana apa yang mesti disampaikan atau dipahamkan kepada teman-teman yang lain, Dinda? Jadi kami meminta kepada teman-teman utamanya para ASN yang ada di Bulukumba, ayo kita berinovasi karena dengan inovasi tentunya beban kerja kita berkurang. Artinya kita dapat memangkas beberapa mata rantai pekerjaan. Terus yang selanjutnya dengan berinovasi tentu kita akan semakin apa ya, tertantang untuk membuat inovasi-inovasi selanjutnya. Karena tentu dengan membuat suatu terobosan maka kita pasti tertantang untuk membuat terobosan yang lain. Jadi di saat sekarang ini pemerintah Kabupaten Bulukumba tentunya membutuhkan ASN yang inovatif. Iya. Dan itu juga coba dipahamkan kepada CPNS ya atau apa ya, siapa yang sedang apa ya Latsar CPNS begitu ya? Iya CPNS. Jadi kami ajak mereka berdiskusi, tapi bukan bilang langsung kami mengajari, tidak. Jadi kami kembalikan ke tupoksinya masing-masing bahwa di si A yang mengelola apa umpamanya, apa kendala yang kau hadapi. Nah, kami diskusikan apa masalahnya dulu, Pak. Setelah dari situ kami diskusilah bahwa solusinya nanti kita buat seperti ini. Nanti kita buat seperti ini. Jadi bukan bilang langsung kita menggurui kamu harus begini-begini, tidak. Kalau boleh saya tahu, Dinda, di lingkungan Andi Ayat sendiri, di Bapenda lah seperti itu, kira-kira apa hal-hal yang mesti kemudian perlu dilakukan inovasi-inovasi, Dinda, seperti kayak Mapato tadi simbol, mungkin ada hal-hal lain yang mesti dilakukan inovasi supaya ini cukup berkembang lah misalnya. Seperti itu. Itu kami diskusikan kemarin sama teman-teman, itu kedepannya mungkin kita akan kayak layanan aduan yang seperti saya bilang tadi, layanan aduan, terus mungkin fast responnya gimana. Jadi tentunya kita bagaimana masyarakat memang paham bahwa kami juga hadir untuk teman-teman wajib pajak. Jadi bukan cuma untuk sebatas untuk memungut pajaknya, tapi kami juga hadir untuk mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Jadi itu juga kami sempat pikirkan kemarin bahwa mungkin kedepannya kita buat kayak layanan aduan, terus yang berupa barcode ya. Jadi nantinya tinggal ketika ada memberikan saran dan kritik tinggal scan barcode seperti itu. Oh begitu. Iya. Dan itu dirasa hal yang cukup mendesak. Iya, cukup mendesak karena kami butuh masukan-masukan sebenarnya, Pak. Cuma kan kadang hal itu tidak muncul kalau kita cuma tinggal duduk di kantor, Pak. Jadi mungkin ada masukan-masukan dari masyarakat wajib pajak bahwa kedepannya kalian harus seperti ini, tapi mungkin mereka segan untuk menyampaikan. Jadi dengan adanya itu mungkin kedepannya kita bisa tahu bahwa pelayanan kita akan ke arah ke sini lagi selanjutnya. Sudah dikomunikasikan Dinda ke teman-teman yang lain? Iya, kami sebatas diskusi-diskusi kecil dulu, Pak. Jadi kedepannya mungkin ada yang kita apakah teman-teman yang Latsar ini atau siapakah yang sementara mengikuti pendidikan ya. Jadi kami cuma mensupport dari wilayah. Ditunggu Dinda ya. Siap, insyaallah. Iya, mudah-mudahan ke depan inovasi ini
tidak berhenti pada beberapa inovasi yang disampaikan tadi. Ada Mapato dan ada simbol Dinda. Iya, Ya, kita punya harapan dan mungkin masyarakat juga pemirsa Bulukumba TV menunggu inovasi-inovasi dari Andi Yayat ini. Ya, luar biasa yang disampaikan tadi, ya inspiratif betul. Yang disampaikan inovasinya luar biasa dan ternyata sudah diaplikasikan dan cukup banyak memberikan perubahan signifikan, mulai dari yang konvensional itu kemudian bergeser kepada hal-hal yang sifatnya digitalisasi. Efeknya cukup luar biasa ternyata. Sebelum kita akhiri diskusi kita Dinda, kita sudah sampai di segmen akhir. Ada hal-hal yang mau disampaikan yang mungkin boleh sumpah saya tanyakan, silakan disampaikan Dinda. Jadi terima kasih. Mungkin sebagai closing statement. Iya, silakan. Iya. Jadi Bulukumba sebenarnya milik kita semua. Jadi ayo kita Mapato bayar pajak, karena dengan Mapato membayar pajak kita sama-sama membangun Bulukumba kita tercinta, Pak. Iya. Mari kita Mapato yang bayar Betul, pajak. iya. Itu bahasa Bugis Dinda. Iya, betul. Kalau bahasa Konjonya apa sih Dinda? Kurang tahu juga. Iya, saya juga kurang paham ya meskipun saya orang Konjo Dinda. Apa Mapato itu. Iya, kalau Mapato mungkin lain. Kalau Bugis ya Pato. Oke, makasih Dinda. Saya sekali lagi menyita waktunya jauh-jauh dari Palampangan ke sini hanya sekedar untuk berbagi. Tetapi bagi saya ini luar biasa Dinda apa yang disampaikan tadi, ya ada nilai edukasinya dan bisa menjadi motivasi juga buat saya dan teman-teman yang lain untuk selalu berbuat yang lebih baik ke depan. Dan saya menunggu Dinda ke depan, mudah-mudahan ada inovasi lagi yang lebih luar biasa lagi dan mampu bicara di level yang lebih tinggi Dinda. Siap. Iya, kami tunggu itu Dinda. Ya baik guys, itulah akhir diskusi saya dengan beliau Andi Nur Hidayat SEMM yang juga adalah pegawai dari Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Luar biasa inovasinya. Mudah-mudahan ya siapapun yang melihat ini dan mendengarkan ini bisa terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi, punya makna dan bisa berdampak ke masyarakat luas, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Demikian Dinda, terima kasih sekali lagi hadir di tempat yang penuh kesederhanaan ini. Dan Anda jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.